Desa Babulu Darat merupakan salah satu desa paling luas yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Desa Babulu Darat memiliki jumlah penduduk sekitar 11.000 jiwa yang terdiri dari 32 RT dari 3 dusun. Dengan letak geografis terletak pada ketinggian 250 mdpl yang memiliki batas-batas wilayah, yaitu wilayah utara berbatasan dengan Bentetualan Kabupaten Pasir, wilayah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Intan dan Gunung Makmur, wilayah timur berbatasan dengan Desa Labangka Barat dan Labangka, serta wilayah barat berbatasan dengan Desa Rintik. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbesar di Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Bahkan Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar. Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, yaitu kegiatan sehari-hari manusia yang berupa zat padat maupun semi padat yang bersifat anorganik maupun organik, yang dapat terurai maupun tidak dapat terurai, yang biasanya akan dibuang ke lingkungan. Sampah. Siapa sih yang tidak mengenal sampah? Pada tahun 2021 yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat pengelolaan sampah yang baik hanya sebanyak 13,2 juta ton per tahun atau 72,95%. Desa Babulu Darat adalah salah satu wilayah yang mengalami kesulitan dalam penanggulangan sampah, sehingga perlu adanya kesadaran dari diri kita masing-masing dan pemerintah untuk dapat mencegah penanggulangan penumpukan sampah, khususnya di wilayah tempat kita tinggal, tentunya dengan menggunakan cara yang tepat. Jenis-jenis sampah yang pertama ialah sampah organik, yaitu sampah yang dapat membusuk yang berasal dari alam, yaitu contohnya sisa-sisa makanan, sayuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah ada sampah anorganik, di mana sampah ini tidak dapat terurai oleh tanah dan tidak dapat membusuk, contohnya seperti kaleng-kaleng, plastik, kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah ada sampah berbahaya atau beracun, di mana sampah ini berasal dari limbah plastik atau dari rumah sakit yang mengandung racun. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, atau kegiatan pendaur ulang dari material sampah. Pengelolaan sampah dengan cara yang salah atau konsep ekonomi konvensional, yang dimana konsep ekonomi konvensional ini merupakan suatu aktivitas ekonomi yang dimana masyarakat hanya berfokus kepada produksi dan konsumsinya saja tanpa memperhatikan dampaknya bagi lingkungan. Padahal kalau dipikir, pengelolaan sampah dengan cara yang tidak benar itu dapat merugikan lingkungan maupun masyarakat itu sendiri. Adapun contoh dari konsep ekonomi konvensional ini yaitu pembakaran sampah dan membuang sampah sembarangan. Nah, ini dia dampak dari pembakaran sampah. Yang pertama, pembakaran sampah akan menghasilkan karbon monoksida, di mana karbon monoksida ini akan mengganggu fungsi kerja dari hemoglobin atau sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, apabila seseorang mengalami kekurangan oksigen, maka akan menimbulkan kematian. Pembakaran di area terbuka menghasilkan partikel debu halus yang mencapai level 10 partikular meter atau PM, di mana tingkatan ini tidak dapat disaring oleh paru-paru sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Yang keempat, asap pembakaran sampah mengandung zat benzopirena, di mana zat ini mampu menyebabkan kanker dan ada hidrokarbon berbahaya yang menyebabkan iritasi. Dampak membuang sampah sembarangan. Ada beberapa dampak membuang sampah sembarangan. Yang pertama, mempermudah penyebaran penyakit. Yang kedua, mencemari lingkungan. Yang ketiga, polusi udara. Yang keempat, polusi air. Yang kelima, polusi tanah.
Konsep ekonomi lingkungan adalah aktivitas produksi dan konsumsi yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dan aktivitas ini diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat, peningkatan terhadap ekonomi, dan juga mengembalikan fungsi lingkungan. Bank sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga dengan memberikan ganjaran berupa uang tunai atau tabungan kepada mereka yang berhasil memilah atau menyetorkan sejumlah sampah. Bank sampah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bank sampah unit dan bank sampah induk. Konsep dasar bank sampah yakni dengan melakukan 5M, yaitu mengurangi sampah, memilah, memanfaatkan, mendaur ulang, dan menabung sampah. Yang pertama, membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah. Yang kedua, membantu menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Yang ketiga, menambah pendapatan keluarga dari sampah yang ditabung. Sistem pemilahan sampah yaitu 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama yaitu reuse, berarti menggunakan kembali sampah untuk fungsi yang sama. Yang kedua yaitu reduce. Reduce yang berarti mengurangi. Contohnya mengganti tas belanjaan plastik menjadi tas belanjaan kain. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle atau mendaur ulang. Contohnya yaitu membuat pot dari botol plastik